melihat di sana, sekolah saya udah nggak kelihatan. Waktu kejadian itu saya lihat sungai juga dari sana, dari pos ronda. Kan takut, makanya saya ngungsi di Indomar. Sekolah saya udah hanyut, katanya, kata masyarakat, Bu, udah nggak ada sekolah ibu. Itu tinggal puing-puingnya dan tinggal ada musola. Maka saya nangis. Memang seminggu hujan ya, hujan terus-menerus tak henti-hentinya, dan yang lebih lebat itu malam tanggal 1 Januari 2020. Kejadiannya itu pada jam 9 pagi, banjir yang mendadak. Banyak sekali yang kemungkinan ya yang kita prediksi kalau misalkan itu sekolah libur, kemungkinan terjadilah banyak korban siswa karena memang banjirnya mendadak. Penyebab longsoran itu ada pohon-pohon yang tebang warga gitu. Dulunya bukan dari sini, manual. Manual satu kebun kan 1 bulan 4 orang nggak bakalan habis. Kalau sinsum 1 hari. Kan ini mau gunung, kalau nggak ada pohon, nggak ada yang tumbuh. Kalau ada yang mati kan itu akibatnya hancur, nggak makan. Otomatis ada air kan, udah ini rapuh, baru ke bawah. Nggak ada yang megang. Atau paling manfaatin sungai buat sehari-hari, cuci pakaian, minum juga dari sungai. Ikan banyak, mancing 1 jam saya mah dapat 1 kali makan. Sekarang nggak ada, jangan pun ikan, minum juga susah. Kalau posisinya jarak antara sekolah dengan sungai itu kira-kira 100 meter lah. 100 meter ya, dari pinggir ujung sekolah ke sungai itu. Ada 100 meter ya gitu. Itu juga terhalang oleh rumah-rumah penduduk sebetulnya gitu. Kalau yang korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Ya tidak ada. Dari kalangan warga juga alhamdulillah tidak ada. Hanya murid yang orang tuanya rumahnya hanyut gitu ya, yang rumah orang tuanya hanyut itu ada 33 anak. Oke. Oh, udah dari Cikomara udah pada kesini nih anak-anak SMP. Nanti penyambutan. Yang waktu kejadian mah kondisi rumah saya mah ya namanya rumah ya. Dulunya dikit yang hilang ininya depannya. Yang depannya dulu baru RGC-nya hilang. Sama istri menangis. Jangan pun yang kita yang rumahnya bangunan yang besar-besar hilang, apalagi yang punya kita yang orang miskin begitu. Namanya waktu kebanjiran maunya katanya istri jangan hilang rumah. Bagaimana sih? Enggak hilang. Namanya orang kebanjiran pasti hilang. Katanya orang tua kalau rumah hilang boleh sih biarin, asal penting selamat kamu sama anak-anak kamu. Udah baru istri berhenti menangis. 4 SD, SMP 4, yang baru 1 belum diisi hilang SMP. Nggak ada bekasnya. Nggak ada, sekarang cuma ada batu. Jangan alat-alat sekolah, baju juga cuma ada Yang di dipakai. badan.
pertama ingat ke anak tetap ya, ke siswa. Apa nanti yang akan dilakukan anak setelah banjir? Ya saya dengan rekan guru, musyawarah, terus tetap kita itu melaksanakan KBM seperti biasa, dan saya langsung konsultasi dengan para tokoh masyarakat yang ada di sini, para tokoh agama juga. Alhamdulillah tokoh agama terutama yang memiliki majelis taklim memberikan kesempatan majelisnya tempatnya untuk ditempati belajar anak-anak. Jadi saya langsung lakukan koordinasi seperti itu. Sekarang tidak terdampar, tidak keluyuran, dan sekarang sudah di tempat-tempat majelis taklim untuk belajar. Dan juga setelah itu ada beberapa relawan ya dari Jakarta gitu yang memberikan, juga dari Kemendikbud itu memberikan tenda untuk belajar anak, dan alhamdulillah sudah kami pasang di beberapa titik di kampung ini. Biar dimanfaatkan sebaik-baiknya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita hanya bisa memberikan ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Juga takut, jangan pun itu, saya juga takut nih kalau seharian hujan. Takutnya gunung-gunung kan begini, ini gunung, pohon nggak ada, nanti takutnya tertutup. Kan air terbendung kan, bocor dikit, nanti besar, baru menyusul. Kan banjir lagi, besar lagi. Semalam nggak tidur. Kan ngelihat cuaca, kalau ada yang air kita air, wah ini kecil. Jangan senang dulu, air kecil, nanti takutnya susulan yang belakang. Pelajaran apa tadi? IPS. Yang sekolah banyak, jadi 1 jam pelajarannya udah gitu, keluar kayak yang lain lagi. Muridnya satu kelas nih, kelas 4, ada 200 biji, 200 orang lebih. Gitu, bagi-bagi waktu. Gitu. Apalagi sekarang sekolahnya tuh, kalau bukan banjir begini, minyak sekolahnya ada. Jam 7 lah masuk, keluar jam 10. Nanti ada yang lagi yang masuk, keluar jam 12. Enakan dulu apa sekarang sekolah? Dulu Enakan dulu ya. Kenapa yang sekarang nggak enak? sekolahnya di Madrid. Nggak ada tempat bangku, nggak ada tempat meja. Waktu kejadian ternak nggak tahu, jangan pun lihat ternak. Saya juga mundar-mandir ke sini ke situ. Udah 2 hari saya ke sini hilang semua, sama kandang-kandangnya tuh. Udah itu ternak itu yang lain katanya laki-laki, ada yang menawar tangkulak yang beli-beli gitu kan. Boleh kalau 1 juta saya bayarin, jangan, untuk biaya anak saya nanti. Kan sekarang mak masih bawah, kalau udah SMP, SMA kan biayanya besar. Nanti kalau nggak kebiaya jual kambing begitu. Gimana caranya untuk tidak mencegah terjadinya banjir? Yang belum datang tahu nggak kira-kira? Ayo sini, lihat teman-teman. 1. Gimana caranya biar nggak jadi banjir tadi? Yang kenceng? Yang kenceng suaranya? Menanam pohon di gunung. Terus? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus? Tidak membuang sampah ke kali. Terus? Tidak menggali sembarangan di gunung. Iya. Yang pertama sebetulnya kita tergugah, teman-teman di sana mengalami bencana, makanya kita langsung bergerak ke sini. Dan kebanyakan kita dari pengalaman yang dulu-dulu itu mereka fokusnya ke logistik, kemudian ke minuman, pakaian, tanpa memikirkan yang satu ini, karena memang ini agak susah. Mungkin loading barang tinggal beli, naruh. Nah kalau ini
mulai dari dana pribadi, kemudian dengan tenaga kita juga, alat-alat kita juga. Jadi kita butuh yang lebih maksimal, tidak hanya dipakai 1-2 hari, tapi bisa bertahan sampai akhirnya nanti ini juga akan menunjang sebelum dibangun oleh pemerintah. Ya tentunya pertama memang dari segi sarana ya. Kalau dengan tenda sekarang sudah banyak keluhan anak ya panas. Terus di majelis taklim juga tidak menggunakan bangku ya, kursi dan meja gitu. Akhirnya anak kan tulis di ubin gitu ya. Tentunya pegal-pegal apalah banyak bagi keluhan-keluhan dari aksi itu sendiri gitu. Juga ibu guru juga memberikan pelajaran itu karena memang bukunya terbawa air ya, belum bisa menggunakan buku gitu. Kecuali kami mencari sendiri gitu ya, beli apa gitu. Belajar juga nggak konsen. Kemarin contohnya waktu ada trauma healing dari mahasiswa Untirta dengan dosennya. Pas waktu itu anak-anak sedang asik belajar di lapangan, tiba-tiba kan air besar ya, orang tuanya pada ke sana. Bu, katanya itu airnya besar, kami semuanya nggak ngurusin anak di itu sama orang tuanya. Kita juga pulang ke sini semuanya kan pada di sebelah sini. Jadi kita juga takut gitu. Kalau udah lihat mendung, udah agak itu, udah nggak itu belajar juga, mau pulang semuanya. Memang semuanya tidak ada yang terbawa. Yang pakaian yang melekat di badan. Itu juga ya masih kita beruntung ya, kejadiannya di siang hari. Sudah kalau malam hari ya kayaknya sih nggak bisa dibayar. Meski masih untung. Iya masih untung aja, orang kita masih untung. Orang Indonesia itu selalu untung. Alhamdulillah para relawan sudah memberikan bantuan-bantuannya ke kami, ya baik secara tenda ya, prasarana belajar, juga memberikan bantuan berupa ATK, terus seragam, sepatu dan sebagainya. Alhamdulillah itu kami terima ya. Kami sangat senang sekali para relawan sudah memberikan keikhlasannya untuk sumbangan ke SD, ke sekolah kami. Nama kesebarang pengungsian aja. Pengungsian sudah selesai. Itu ya. SDN Banjarigasi itu dibangun pada tahun 1982 ya. Intres kalau nggak salah waktu itu, terus operasionalnya itu SK operasionalnya tahun 84. Memang banyak sekali kenangan yang kami rasakan ya, sebab SD kami itu termasuk SD yang di Lebak Kedong gitu ya. Bila bisa disebut favorit gitu ya, sebab muridnya juga paling banyak. Dalam lomba-lomba pun ini sering mewakili ke tingkat kabupaten. Pada tahun 2016 itu yang paling kami terkesan, itu ada lomba perpustakaan, baik kinerjanya maupun segalanya di perpustakaan itu kami mendapat juara pertama tingkat kabupaten. Itu terkenang sekali oleh kami, bagaimana saya bersama Ibu Bupati menerima piala di kabupaten, dan fotonya juga ada di ruang perpustakaan. Ya sekarang sudah tidak ada lagi, hanyut. Enggak, Pak Ustadznya pengen di tenda. Oh si abang lagi kan itu jalan akhirnya. Muter jauh udah makan itu. Tapi pisan, Pak.
Muhammad Tandi Alpatita. Iya, lamun aya nu si Alpat kayak kapendak nomor. Aya mie, air gelas, nah, terus karpet, biskuit, kopi, susu, beras, ATK. Eta ayeuna di rumah Haji Salim. Oh, itu ada buku. Aya buku. ATK. Di lokasi sekolah belum ada ya, belum deal gitu. Kalau permasalahannya dengan lahannya gitu ya, yang belum ada gitu. Kalau pemerintah kalau ada lahan, ya insya Allah sudah ada siap kayaknya gitu. Hanya lahan yang belum ada. Mana? Ini bangunan sekolah yang dulu itu musola tuh, tinggal musola dengan satu ruang kelas 4 yang masih ada. Ya insya Allah lah semampu guru-guru kami siap membantu anak-anak untuk seperti dulu lagi gitulah gitu. Mungkin karena apa namanya ya, belum terbiasa begitu gitu. Mundar mandir ke sini, kita biasa asik gitu, datang ke sekolah langsung ngajar, asik ini karena situasi dan kondisi yang begitu mungkin. Sahaya nu update status gitu, hari yang sama, hujan yang sama. Mudah-mudahan cenah tidak terjadi bencana yang sama. Kemarin juga semuanya juga setuju gitu, mau ditempatkan di mana kami siap. Yang penting jauh dari bencana lah gitu, jangan sampai terjadi yang kedua kalinya gitu, supaya anak-anak kan nyaman gitu belajarnya, nggak kayak sekarang ya, numpang di majelis orang lain, di madrasah gitu. Ingin secepatnya ke pemerintahan Kabupaten Lebak gitu, kami secepatnya ingin dibangunkan sekolah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.